Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi lam yuda'ah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu di acara yang selalu kita tunggu-tunggu dan kita nantikan, yaitu Islam Rahmatan lil Alamin, kerjasama pengurus wilayah Ikatan Dai Indonesia Sumatera Utara dengan TVRI Sumatera Utara yang selalu kita cintai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali acara ini di studio sudah hadir ibu-ibu kita dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Kecamatan Medan Timur dan juga ibu-ibu Majelis Taklim Minang Saiyo. Mari kita dengarkan lantunan selawat dari mereka-mereka ini. Silakan Bu. Salatullah salam. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung balam, burung merpati. Burung yang ketiga adalah burung nuri. Adapun topik pembicaraan kita di sore yang berbahagia ini adalah pintu-pintu rezeki. Baik, untuk memberikan tausiah atau pengantar dari materi ini sudah hadir di studio, tidak asing lagi Ustadz kita, Bapak kita, orang-orang tua kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Tifatul Sembiring. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Ini abiyat kulo putih semua ya. Insyaallah Ustaz. Ya, karena menyesuaikan diri dengan situasi warna kulit. Insyaallah. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundaku sekalian di studio yang berbahagia. Untuk mengawali materi ini kami persilakan dengan segala hormat untuk disampaikan pengantar oleh Bapak Insinyur Tifatul Sembiring. Tafadhol masykur ya Ustaz. Iya, Sembiring jangan Sembiring ya. Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahu azim. Kalau berkunjung ke Bukit Tinggi, Masya Allah. bilang cakep dong Bu. Cakep. Saya soalnya pas berpantun aja dibilang cakep. Kalau berkunjung ke Bukit Tinggi, bolehlah kita memakai batik. Masya Allah. Bagaimana saya tak akan grogi ceramah di depan ibu-ibu yang cantik. Ibu ini udah mulai apa dia Ustaz ya pagi-pagi ini. Insya Allah sehat semua ibu ya. Ya, jadi insya Allah topik kita pada sore hari ini adalah mengenai pintu-pintu rezeki. Nah, dari mana pintunya Ustaz? Ini mau dibahas. Jangan tuh poin aja.
Nah, ini ada yang dari Minang Sayo tadi, dia lupa majelis taklimnya Ustaz. Oh, iya. Hampir ada yang bilang, pesan nasi sama rendang. Gitu ya. Yes. Jadi pintu-pintu rezeki. Banyak orang lupa Ustaz. Iya. Bahwa rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu mutlak. Bukan dari manusia, bukan dari hewan, bukan dari yang lain. Tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya bacakan surat Al-Baqarah ayat 21. Belum saya lanjutkan ke Al-Baqarah 22. Ya, yang tadi kata Allah, wahai manusia, beribadahlah, mengabdilah kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Mengapa? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a. Ya, karena Allah lah yang telah menyediakan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Ya, terhampar bumi ini, kita tempat beranak pinak, makan dan sebagainya, dan langit sebagai payung, sebagai atap. Wa anzala minas sama ima'a, kemudian dari langit itu diturunkan hujan, dari arah langit sebetulnya. Fa akhraja bihi minas samarati rizqal lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ya. Kemudian dikeluarkan buah-buahan bagi kita. Kita makan buah, kita makan dari beras, itu kan buah juga. Ternak juga makan rumput dari tanah juga. Kemudian dari situlah kita dapat rezeki. Maka kata Allah, jangan adakan sekutu-sekutu. Jangan adakan tandingan-tandingan. Jangan taruh misalnya di pojok sawah kita, apa itu sekarang suka ditusuk tuh Ustaz. Bawang, cabai, apa tomat apa itu digoreng aja, digongseng ya. Jangan, itu untuk apa? Mencegah ini dan sebagainya. Jangan seperti itu. Atau ada orang buka warung, buka rumah makan atau apa, kemudian ditebar-tebarlah. Ada ini Ustaz, apa merica, kemudian ada padi, ada kacang hijau. Buat apa? Pak Haji pula tuh, buat jaga-jaga Ustaz. Ini tidak boleh. Ini nama syirik. Sebab rizki itu dari Allah, bukan dari hal-hal yang demikian. Ya. Jadi kata rizki itu adalah berkaitan dengan ar-razik. Nah, rizki itu dengan ar-razik. Ya. Nah, apa itu ar-razik? Allah sebagai al-khaliq. Allah sebagai pencipta. Ini terminologi akidah. Ya. Allah sebagai pencipta, Allah tidak ciptakan saja makhluk. Allah berikan rizki. Allah beri penghidupan, Allah beri lingkungan. Itu namanya ar-razik. Ya. Ar-razik itu maknanya 3. Satu adalah pemberi rezeki, kedua adalah pemelihara, ketiga penjamin. Jadi nggak usah khawatir kita nih terhadap rezeki. Takut terhadap rezeki itu salah secara akidah, bisa menyebabkan orang syirik. Kita boleh takut sama api, takut sama ular kan? Ada yang takut sama cacing, itu takut alami, kauni. Tapi takut sama syar'i, artinya takut rezeki, takut masa depan anak-anak kita, itu nggak boleh. Bahkan Allah sudah jamin di dalam surat Hud dikatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidak ada makhluk yang melata, termasuk manusia ini melata di muka bumi ini kecuali Allah berikan rezekinya. Allah jamin rezekinya. Ulat Bu, ulat jalan pakai apa Bu? Cacing jalan pakai apa? Pakai punggung. Tapi mereka dapat rezeki. Masya Allah. Ya, Allah berikan rezeki. Bahkan Allah bagi rata sedemikian rupa. Ya, jadi cara-cara Allah menyampaikan rezeki itu juga luar biasa. Nanti kita bahas kupas sedikit. Ya, ada orang yang ngejar-ngejar harta tapi nggak dapat. Tapi ada juga orang yang dikejar-kejar harta Bu. Ini yang enak. Dikejar-kejar dia sama harta. Udah pergi kemana-mana. Sebab begini. Banyak orang yang nggak tahu bahwa kalau engkau tidak tahu alamat rezeki engkau, rezeki itu tahu alamatmu di mana. Jadi nggak usah khawatir. Ya nggak usah khawatir. Nggak usah dikejar-kejar sampai kita diperalat oleh dunia, sampai nggak tidur, sampai sholat tinggal, ya kan? Oh, kenapa nggak sholat Jumat Pak? Oh ini omset lagi tinggi Ustaz. Ah ini. Dia lupa siapa yang memberikan rezeki. Nah, jadi mungkin sementara kejedah pakai habaya, pembukaan. Udah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bu ya, sudah diantarkan apa itu tentang rezeki ya.
Yang pasti Allah pasti jamin ya, pasti berikan kepada kita. Tapi dengan cara rezeki itu juga harus disongsong, tidak menunggu begitu saja. Baik, kira-kira ada yang mau dipertanyakan ibundaku sekalian? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Elvina Nadiah Ritonga dari Majelis Taklim Nurul Hidayah Medan Timur. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, apakah sesuatu yang sudah kita miliki atau yang kita kuasai itu termasuk rezeki kita juga Ustadz? Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz ya. Silakan. Makasih Bu Elvina Nadia Ritonga. Tonga ini Padang juga bukan ya? Oh, Padang Pasir bukan juga ya? Iya, Ritonga marga orang Sumut lah ya. Sama saya Sembiring, cuman ibu saya Bukit Tinggi, itu yang gabungan itu tadi ya. Jadi secara bahasa atau kata rezeki itu berasal dari kata dasar razaka. Yarzuku razqan. Nah, itu asal katanya. Maknanya secara lughawi itu adalah ata'. Ata' itu pemberian. Nah, pemberian itu maknanya rezeki, itu makna rezeki sebetulnya. Kalau secara secara istilah itu dikatakan kullu ma yanfa'u bihi. Yaitu apa yang bermanfaat bagi kita. Itu rezeki. Apa itu? Jadi bukan hanya harta, tapi rezeki itu adalah misalnya juga emas dan perak jelas tuh ya, uang ya, uang. Kemudian bisa hewan ternak, ya bisa makanan, minuman, pakaian, itu rezeki semua. Bahkan ada sesuatu yang ini Ustaz, yang tidak kelihatan, seperti ilmu, itu rezeki, bakat, ya kan? Ada juga yang kelihatan juga istri itu rezeki, anak itu rezeki, ya rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada bentuk fisik dan sebagainya, keterampilan, kebahagiaan. Bagian rezeki. Ada orang yang nggak diberi rezeki, ada akhlak yang baik, orangnya mudah senyum kan? Kan nggak semua orang mudah senyum. Bapak senyum dong, ini udah senyum Ustaz. Nah, tapi kelihatannya masih netral aja sama kita. Dia udah usaha, yang penting usahanya tuh kan. Nah, ada orang kecerdasannya, ada yang cerdas, ada yang lambat dia dalam berpikir, ya kan? Nah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya bahwa rezeki itu ada 3. Ini sering dikupas oleh ulama, yaitu yang pertama apa yang dimakan menyehatkan. Ingat nih Bu ya, ini rezeki nih. Apa yang dimakan menyehatkan. Ya. Yang kedua, apa yang dipakai sampai lusuh. Pakaian yang dipakai sampai lusuh. Yang ketiga, apa yang dizakatkan, diinfakkan, disedekahkan. Itulah hadis riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan 3 itu rezeki manusia. Selebihnya bukan rezeki. Apa yang dimakan sampai menyehatkan. Ibu berapa kali makan sehari? Gak mungkin 3 kali kalau udah berumur di atas 50 tahun. Ya kan? Mungkin juga makan dikit-dikit. Ya kan? Berapa potong pakaian ibu yang ibu pakai seumur hidup sampai lusuh. Ya kan? Yang ketiga, apa yang dizakatkan? Wa mimma razaqnahum. Nah, dan sebagian dari yang dirizkikan, itu rezeki. Yunfikun, dia infakkan, dia sedekahkan. Jadi yang lain yang kita tinggalkan buat anak, cucu, cicit, segala macam menantu, itu buat orang lain. Yang rezeki kita 3 ini sebetulnya. Ya, jadi nggak perlu numpuk-numpuk. Jadi apa yang kita miliki, Ibu Elvi Nadia tadi bertanya, itu belum tentu rezeki kita. Rezeki kita yang 3 itu tadi. Ya, rezeki kita yang 3 itu tadi. Yang selebihnya mungkin untuk yang mungkin dia entah dia kita serahkan kepada anak sebagai apa ini warisan dan sebagainya. Mungkin dia ditipu orang, naudzubillah min dzalik. Mungkin dia mengalami musibah, habis dalam 1 detik, habis miliar-miliaran. Ya, Elon Musk aja pernah 10 triliun sehari hilang dia 1 malam. Ya, begitulah. Ya, rezeki itu. Ya, bukan sesuatu yang dikuasai, dimiliki, tapi rezeki 3 itu tadi Bu. Ya, baik sementara itu Ustaz. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita lanjutkan terus dialog kita ini, diskusi kita ini. Tapi sebelumnya kita tunggu dulu yang lewat yang satu ini. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kiranya kita tetap di acara yang mulia dan
baik ini. Baik, selanjutnya jika ada ibu-ibu yang mau bertanya lagi tentang materi kita ini, silakan Bu. Fadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, berasal dari Majelis Taklim Minangsayo, Bromo. Bromo ya. Saya ingin bertanya Pak Ustadz, Ya. apakah harta adalah rezeki yang paling utama? Apakah ada harta yang lain? Sekian, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Tip. Ya langsung ya. Ya. Jadi apakah harta itu rezeki yang paling utama? Ya. Jadi kita bagi dulu. Rezeki itu ada yang sifatnya umum, ada yang khas, ada yang khusus. Ya. Yang umum ini Allah berikan kepada semua orang. Baik dia beriman atau dia orang-orang kafir, orang-orang munafik, Allah berikan semuanya. Jadi jangan heran ada orang misalnya nggak beriman tapi kaya, jangan heran. Ya. Jadi yang umum ini Allah berikan berupa kesehatan, manfaat, kesehatan. Allah berikan rumah yang bagus, kendaraan, ya juga semuanya lah. Ya, makanan, bahkan mereka makan daging yang enak-enak, ya misalnya seperti itu. Itu Allah berikan. Tapi ada yang khusus, itu adalah rezeki yang diberikan khusus kepada orang beriman. Misalnya hidayah, petunjuk. Itu rezeki. Kalau kita nggak diberi rezeki hidayah, Bu, apa yang kita lakukan? Penyembah berhala kita. Sesat. Nanti di akhirat menjadi puntung api neraka. Ya kan? Keinsafan kita insaf gitu. Kita kembali ke jalan yang benar itu. Kadang-kadang Allah berikan satu cobaan-cobaan. Supaya kita kembali taubat. Supaya kita ingat gitu. Sebab kalau diberikan terus, kita udah maksiat nih. Itu dalam istilah agama namanya istidraj. Orang udah maksiat tapi harta berlimpah, badan sehat, itu istidraj. Makna istidraj adalah jebakan. Allah biarkan kita jebak, ya, kemudian Larut dia. terus sampai jadi ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Rezeki yang halal, ya, yang soleh misalnya seperti itu. Jadi harta itu bukan segalanya. Harta itu bukan segalanya. Tapi coba ya saya ajak berpikir ibu-ibu yang di studio maupun yang ada di rumah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Sebetulnya yang kita cari dalam hidup ini apa? Kebahagiaan, as-sa'adah bahasa Arabnya. Sa'adah fi dunia wa sa'adah fil akhirah. Bahagia di dunia kan bahagia di akhirat. Nah, apakah harta ini bisa menjamin kebahagiaan? Belum tentu. Belum tentu. Makanya kita doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya kan Bu ya? Dunia hasanah, akhirat hasanah, itu yang kita minta. Jadi yang sebetulnya kebahagiaan. Nah, apakah itu mungkin menjamin? Nah, ada penyair namanya Khalil Gibran. Ya. What can money buy, kata Khalil Gibran. Apa yang bisa dibeli oleh uang? Bedroom but not sleep. Uang bisa membeli kamar yang bagus, Ustaz, iya. tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Tidur itu rezeki, tidur yang nyenyak itu. Allah. Yang kedua, food but not appetite. Uang bisa membeli makanan, tapi uang tidak bisa membeli kelezatan. Ya. Dan yang ketiga misalnya, luxurious but not happiness. Uang bisa memberi kemewahan, tapi uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Jadi, apa kebahagiaan itu adalah sesuatu yang mungkin ditunjang oleh harta, tapi harta tidak bisa menjamin. Kalau Allah ingin mendatangkan kebahagiaan kepada seseorang, maka tidak ada satu tangan pun yang mampu untuk menghalanginya. Dan kalau Allah ingin mencabut kebahagiaan dari seseorang, tidak ada satu tangan pun yang mampu untuk menghulurkannya. Kita bisa lihat contohnya, Ibu ya. Ya macam-macam lah, ada bayangan kita dulu ya, maaf nih kita berikan contoh yang konkret. Kita dulu melihat Pangeran Charles ya. Charles Inggris bukan Charles Hutagalung ya. Pangeran Charles nikah dengan Lady Di, luar biasa. Bermiliar-miliar mata manusia terfokus kepada TV menyaksikan ya,
begitu mewahnya berciuman di depan altar dan sebagainya. Allah hebat. Ibu lihat akhirnya seperti apa. Ya, yang satu nggak betah di rumah, padahal itu istana. Kenapa? Ada yang merasa tidak bahagia sampai berakhir tragis, tertabrak mobil dan sebagainya. Ada penguasa-penguasa yang begitu hebat, begitu istrinya meninggal jatuh, Bu. Atau mental dia begitu. Jadi harta, kemewahan, kekuasaan tidak bisa menjamin, ya. Jadi ada rezeki-rezeki lain, ada keluarga miskin, kompak, makannya mungkin 1-2 lauk saja, ada terong balado, ya, ada rendang. Tapi bahagia, ya? Miskin dia, mungkin ikan asin aja, tapi mereka bahagia. Begitu kaya, cerai berai, suami selingkuh, istri begitu, macam aja. Jadi itu harta. Makanya yang kita cari itu adalah kebahagiaan, ya, kebahagiaan. Hati-hati juga, harta itu bisa jadi malapetaka. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya pada harta dan anak-anak kalian ada fitnah. Fitnah di sini bukan kita dikatain nggak baik sama orang. Fitnah maknanya ujian, al-mihnah, ujian hidup itu. Ya, kadang-kadang waktu miskin jadi cicak masjid, Bu, cicak majelis taklim, rajin. Begitu banyak duit, jalan ke mall. Orang itikaf di masjid, dia itikaf di mall. Nah, gitu ya. Kurang lebih gitu, Ustaz. Baik, para mirsa yang dirahmati oleh Allah, ada lagi, Bu, yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teti Hasurani dari MT Nurul Hidayah, Medan Timur. Saya mau bertanya, Ustadz, apa saja pintu-pintu rezeki itu, Ustadz? Atas jawaban Ustadz saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Titi ya. Langsung Ustadz ya. Langsung, Pak Ustadz. Nah, ini pokok kaji kita. Apa pintu-pintu rezeki? Ya, ini bukan pintu depan, pintu belakang, Bu ya. Coba tuh pintu belakang udah dikunci belum ya gitu, bukan. Jadi banyak sekali. Intinya 2. Satu usaha, yang kedua doa, Bu. Nggak bisa usaha aja tanpa doa, nggak bisa doa aja. Itu Umar, ada orang udah duha tuh jam 9-an gitu. Masih doa di masjid. Umar datang, ngapain kamu tidur di sini? Lagi doa, minta rezeki. Ditendang sama Umar, ke sana ke pasar kalau mau cari rezeki. Nah, jadi bukan dengan berdoa saja. Jadi usaha itu misalnya berdagang, itu jual beli, tijarah, ya. Yang kedua misalnya keahlian kita. Ahlian kita itu apa? Ahli teknika kita, elektronika kita, mesinkah kita, atau ibu-ibu mungkin membuat kue, membuat pakaian, membuat kerudung, membuat bros dan sebagainya. Ya, itu boleh. Makanan, jasa-jasa. Nah, tapi ada pintu-pintu lain. Misalnya pintu rezeki itu dengan menikah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita dengan menikah, Ustaz, kalau kita miskin, Allah kayakan. Masya Allah. Allah kayakan, Allah beri rezeki. Karena tadinya 1 orang, pintu rezeki ada 2 orang. Punya anak lagi, Ustaz. Dapat rezeki lagi. Kata Allah, nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang beri rezeki anak-anak kalian dan juga kepada kalian. Gitu. Jadi jangan takut punya anak. Ya. Wala taqtulu auladakum bi khasyati imlak. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Oh, nggak ada orang bunuh anak, Ustaz. Ya, yang cincang itu nggak ada. Tapi janin udah jadi, kemudian digugurkan. Janin udah jadi, kemudian dikuret. Nah, itu membunuh anak-anak kalian. Karena takut miskin. Dia punya rezeki sendiri, dia bawa rezeki sendiri, Bu. Bukan kita yang menentukan, ya. Nah, kemudian bisa juga dengan bersedekah. Kita bersedekah itu nggak kurang harta kita, Ustaz. Kalau kita bersedekah, bakat orang kaya itu rajin bersedekah. Bakat orang miskin itu pelit. Iya, nggak mau berbagi. Ya, kalau kita berikan zakat, infak, sedekah, insya Allah Allah balas.
Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah balasan kebaikan itu pasti kebaikan, itu rumusnya surat Ar-Rahman. Ya, nggak mungkin kita udah berbuat baik dibalas jelek oleh Allah. Kalau nggak dapat sekarang nih, di akhirat nanti kita dapat balasan. Nggak ada yang hilang. Itu kata orang Karo yang namanya nothing tulus. Nah, nothing tulus, nggak ada yang hilang. Itu ikhlas maksudnya. Ya. Kemudian ada juga dengan cara takwa, Ustaz. Wa may taqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pintu rezeki takwa. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka diberikan solusi-solusi. Jalan keluar dari persoalan hidup kita. Takwa sama Allah. Uang kuliah enggak ada. Uang makan kurang. Kita mau berangkat, takwa minta sama Allah. Kalau orang ada yang kaya katanya, 134 triliun. Allah tuh jutaan triliun dia punya. Coba bagaimana kita menggedor pintu Allah itu. Itu aja persoalannya. Masya Allah. Ya, jangan khawatir. Ya, akan diberi rezeki dari arah yang kita nggak duga. Bagi Allah gampang saja, kun fayakun, selesai. Ya. Dan ada juga misalnya dengan bersilaturahim. Ya, kalau ingin dipanjangkan umur dan dimudahkan rezekinya, rajin-rajin silaturahim. Nah ini istilah juga Ustaz, banyak orang bilang silaturahmi. Rahmi itu penyakit rahim. Silaturahmi menyambungkan penyakit rahim. Yang betul silaturahim. Wasilul arham bahasa Arab di hadisnya. Ya. Yang lain, pintu-pintu rezeki banyak ibadah. Banyak berzikir. Zikir nih, banyak istighfar Bu, istighfar. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin. Ucapkanlah istighfar di surat Nuh ayat 10 sampai ayat 11. Istighfar kepada Allah. Allah itu dapat ampunan, diberikan hujan yang menyuburkan berkah, diberikan harta anak-anak. Jadi kalau susah punya anak, banyak istighfar. Air sumur kita nggak mau luar karena istighfar. Seret rezeki kita, wa yumditku bi amwal, Allah akan tambahkan. Bahkan dalam surat Toha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang tidak membaca Al-Quran, berpaling dia dari Al-Quran, peringatan Allah, maka bagi mereka lah kehidupan, mata pencaharian yang sempit. Kata orang Padang, pendaringan yang susah. Ya kan? Nah, dan dia pada hari kiamat didatangkan dalam keadaan buta. Banyak baca Quran, zikir, tawakal. Tawakal itu seperti burung, kata Rasulullah. Burung tuh Bu, keluar pagi nggak pakai target-targetnya. Lapar perutnya, hujan apa semua ditempuh, pulang kenyang perutnya. Itu tawakal burung. Yang bertawakallah kepada Allah. Wallahu a'lam. Baik. Bu, jangan pelit ya Bu ya. Bukalah pintu rezeki dengan cara banyak memberi. Bisa diingat ya. Bukalah pintu rezeki dengan cara banyak memberi. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita lanjutkan acara kita ini, kita break sebentar. Baik, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara ini terus. Baik, ibu-ibu sekalian, ada yang ingin lagi dipertanyakan dengan masalah kita di sore yang berbahagia ini? Silakan, tafadhol. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatmawati, berasal dari Majelis Tahlim Minang Sayo Bromo. Ya. Saya mau tanya Ustadz, usaha-usaha apa saja yang diharamkan Ustadz? Sekian, terima kasih dari saya Fatmawati. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak Tip dijawab. Rupanya ada dua Fatmawati ya. Ibunya Megawati, Fatmawati juga. Baik, terima kasih Bu Fatmawati. Jadi usaha apa yang diharamkan? Karena rezeki itu dari Allah, carilah melalui yang halal. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nas
kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wahai manusia, makanlah apa yang di bumi ini yang halal lagi baik gitu. Baik itu baik bagi tubuh, bukan merusak tubuh, bukan narkoba dan sebagainya. Jadi yang pertama mata pencarian yang diharamkan itu adalah pelacuran. Banyak orang sekarang melacur, jadi PSK, bahkan anak-anak muda, ya sama om-om. Nah hati-hati ini, karena itu diharamkan. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi zina itu jangankan melakukannya, mendekati saja bukan. Apa itu mendekati? Bersunyi-sunyi. Kadang-kadang bersunyi-sunyi sekarang itu bukan pergi ke tempat sepi. Di atas mobil pun orang berdua-duaan karena kaca gelap. Itu juga sama bersunyi-sunyi. Yang bukan dengan mahram kita. Gitu. Karena itu bisa mengakibatkan wala taqrabu. Qarib itu kan qaraba, ya kubu itu dekat. Ya. Qarib itu sahabat, qarib kan sahabat dekat. Jangan dekati itu. Itu pertama. Yang kedua adalah riba, yang berkaitan dengan riba, bunga uang, Bu, hati-hati. Ya. Allah mengharamkan riba, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Riba itu bunga uang. Jadi kalau menabung, nabung kalau bisa di bank syariah lah, ya kan? Yang itu mudharabah, musyarakah, nisbah bagi hasil, itu halal. Ya. Tapi kalau di bank-bank konvensional, bunga itu jadi riba. Kalau terpaksa juga, bunganya harus dipisahkan. Ya, karena kita mungkin bertransaksi dengan orang, nah bunganya jangan diambil. Sebab dosa yang paling rendah kata Rasulullah SAW tentang riba itu adalah, ada riba ada 99 tingkat. Dosa yang paling rendah, yang tingkat pertamanya itu sama seperti seorang laki-laki atau umi menzinahi ibunya. Itu paling rendah, apalagi yang paling tinggi. Ya. Yang berikutnya lagi adalah produk-produk yang diharamkan. Apa itu produk-produk yang diharamkan? Misalnya berkaitan dengan narkoba. Nah, nggak boleh itu. Saya kan jual aja Ustadz. Iya itu. Jualannya narkoba, pil koplo. Pil koplo itu sebenarnya buat anjing. Dikasih ke manusia nggak mabok dia. Ya, ada lagi yang lain dan sebagainya. Kemudian misalnya bisa juga yang dilarang oleh Islam. Anjing, babi, nggak boleh Bu. Saya kan cuma motong aja Ustadz. Nggak boleh. Itu usaha-usaha. Ya. Kemudian juga yang terkait dengan perdukunan dan syirik. Ini nih. Paranormal, jasa paranormal, menangkal hujan. Ya di Mandalika kan pernah tuh Bu ya. Oh, pegang guci gini-gini. Yang menurunkan hujan tuh Allah. Yang menghentikan hujan tuh Allah. Yang jagain ubun-ubun si dukun itu Allah. Ya. Mengapa kita minta tolong sama dia? Minta tolong sama Allah. Ya. Bisa juga kita lagi ngecor rumah nih. Oh, ya, untuk bilang ya Allah, tolonglah tahan hujan. Minta sama Allah. Jangan pak cabai, bawang, apalagi tadi itu Ustaz tomat. Aduh, orang-orang kita. Atau dengan zalim, nggak boleh. Zalim itu dengan menyogok. Hati-hati nih, kita ngurus surat ini. Nah, ya beda. Misalnya kita memberikan uang jasa, ini uang jasanya resmi. Tapi menyogok itu bukan hak kita sogok masuk untuk bekerja misalnya gitu. Itu milik orang lain kita sogok jadi barang kita, nggak boleh. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang penyogok dan yang disogok itu dalam neraka, Ustaz. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini topik kita sebelumnya. Manusia yang dilaknat itu adalah orang-orang yang menyogok ataupun menyuap. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi hindarkan itu. Banyak lagi mata pencarian yang halal dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu, Ustaz. Baik, Pak Tip. Ada lagi Bu yang mau ditanyakan sekitar topik kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jamila, berasal dari Majelis Taklim Nurul Hidayah, Kecamatan Medan Timur. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustadz orang yang mampu bekerja tapi dia malas, hanya sukanya meminta-minta.
Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini aktual yang pertanyaannya, Ustaz. Ya, silakan Ustaz. Jadi malas itu kita dilarang ya, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang jadi kemiskinan itu sebetulnya adalah begitu juga Bu ya. Di masyarakat kita ini 9 anggota keluarga Ustaz. Itu menghasilkan cuma 1. Itu namanya inflasi secara keluarga. Kalau itu semua masyarakat seperti itu, negara inflasi. Inflasi apa? Pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Itu dia inflasi. Jadi kita ini kalau bisa, kalau sudah balik, upayakan punya satu usaha. Udah nenek-nenek kakek kita, jadi kakek, kalau ada yang bisa usaha-usaha. Ya, sekecil apapun, pedagang sekecil apapun kerjakan. Ini kita kan sebut susah nusat, pekerjaan, pengangguran. Kenapa? Karena setiap orang pingin jadi pegawai. Masya Allah. Setiap orang pingin jadi pegawai negeri. Kenapa nggak ciptakan lapangan kerja? Itu masalahnya. Jadi kita ini 9 anggota keluarga. Nah kata Rasulullah SAW dalam satu hadis beliau, la'an yaghdu ahadukum fayahtiba ala tahrihi. Ya, jika kalian pergi mencari kayu bakar ya yang dipanggul di pagi hari di punggungnya, kemudian fayatasaddaqa bihi, kemudian dia sedekahkan hasilnya itu, wa yastaghni, ya, kemudian dia juga merasa cukup dengan itu, ya maka tanpa dia minta kepada manusia, pada orang lain, ya, dan itu kata Rasulullah SAW itu adalah lebih baik daripada tangan yang meminta-minta di bawah. Ada lagi hadis lain Ustaz. Jadi sekitarnya kata Rasulullah SAW, ma yazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhi muz'atu lahmin. Ini hadis ini Muslim. Orang yang minta-minta padahal dia mampu untuk bekerja menghasilkan, nanti di hari kiamat dia datang mukanya nggak ada dagingnya Ustaz. Masya Allah. Nggak ada dagingnya sedikit pun. Nah, jadi jangan hobi meminta-minta, apalagi kalau dia mampu, jangan mengemis, jangan meminta-minta. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, jadi kita tuh harus berpenghasilan. Kan banyak cara lain ya, daripada kita diam main gadget aja, nggak ada duitnya itu. Kalau gadget pun kita bisa berjualan internet, bikin marketplace gitu, ya itu digital, oke. Jual kue kita lewat situ, lu jual kerudung. Itu kan berdagang tuh cuman perbedaan harga Ustaz. Sini beli segini, ada lebih dijual, lakukan, hajar, kan gitu aja. Nah, cuman jangan menipu, ya Bu ya. Jangan menipu, jangan membohongi orang. Kurang lebih gitu Ustaz. Baik, kalau misalnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan acara kita ini. Ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Sekitar tentang topik kita? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Bu Anizarni dari Majelis Taklim Menangsayo Lambromo Medan Dene. Saya mau bertanya sama Pak Ustadz, apa usaha-usaha yang paling utama Pak Ustadz? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Atip izin Pak. Ya. Para misalnya dirahmati oleh Allah, ibundaku sekalian, sebelum kita lanjutkan, kita ikuti break yang berikut ini. Ya, silakan Pak Atip langsung dijawab. Ya, langsung jawab Ustaz ya. Ya. Jadi pertanyaan tadi dari Bu Ani Zahli itu adalah apa usaha yang paling utama ya tadi ya? Iya. Ada 3 yang utama itu. Yang pertama adalah berdagang Bu. Berjual beli. Yang ketiga adalah rezeki yang dihasilkan dari keahlian tangan sendiri. Dan yang ketiga itu beternak. Ya. Jadi keahlian tangan sendiri ya bisa juga dia seorang akuntan, dia bisa nyusun laporan keuangan, dia minta jasa dari situ bisa. Nah, dalam bab berdagang ini rezeki paling luas. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, babu rizki ishruna wa tis'a asyar minhu minat tijarah. Pintu rizki itu ada 20 kata Rasulullah. 19 dari 20 itu adalah dengan berdagang. Ya. Jadi 95% pintu rezeki itu dari berdagang. Jadi pegawai, apa dan sebagainya, mohon maaf nih PNS.
Itu cuma 5%. Kalau nggak ada lagi kerjaan jadi PNS oke lah gitu. Tapi kalau bisa kita ini bangsa berdagang. Rasulullah itu berdagang. Kuatnya masyarakat itu berdagang, tradingnya itu. Nah, itu kuat. Dia produk sesuatu dia jual. Ustaz. Jepang pun kuatnya seperti itu ekonomi mereka. Ya, nah, makanya Padang tuh suka dikatakan pandai dagang, ya kan? Minang Sayo. Minang Sayo. Ya. Nah, resepnya gampang aja. Di mana banyak orang, di situ banyak uang. Makanya orang Padang ini katanya kalau main sepak bola jarang menang, Ustadz. Kenapa? Iya, jadi begitu penontonnya rame, dia ke pinggir lapangan telepon, tolong goreng dulu, bisa goreng nggak? Rame orang kok. Gitu. Masuk ke gawang ya. Masuk, hasil kebobolan. Kalah dia. Atau kalau di mobil orang awak ini kan jarang tidur, lihat, siko rancak mangkali sate gitu. Jadi, nah itu jiwa dagang ini saudagar Minang ini memang luar biasa. Nanti ada saudagar Makassar. Tapi memang itu pintu rezeki paling luas. Masya Allah. Itu kan cuma soal perbedaan harga dan sebagainya. Jadi ciptakan lapangan kerja. Jangan kita pusing. Cuman orang Padang nih kadang-kadang dagang itu nggak dianggap kerjaan. Si Khairul manyo. Si Khairul mana dia katanya gitu. Oh itu, Allah tamai sarjana katanya gitu. Tapi masih nganggur, dikadai si kerjonya ketinggi maksudnya. Dia masih nganggur katanya di toko, padahal dia jualan itu. Jadi orang Padang itu kalau di toko itu bukan kerjaan itu jadi pegawai dia bilang gitu. Jadi sebetulnya dengan berdagang ini bisa makin besar. Orang kalau mau kaya ya dagang. Jadi pegawai negeri itu susah kaya, Ustaz. Iya. Akhirnya pingin kaya korupsi. Na'udzubillahi min dzalik kan. Karena gaji kan nggak besar. Ya, jadi berdagang ini bisa. Ya keahlian teknik itu macam-macam. Ya kan banyak ya. Dia ahli mesin ke, ahli listrik ke. Sekarang IT, Ustaz. IT, komputer, ya kan. Ada banyak lah. Namanya meramu-ramu sekarang. Ada sayur-sayur tuh yang buat. Orang punya sawah, dia punya pondok-pondok aja, Ustaz. Iya. Banyak juga hasilnya dan seterusnya. Dia bisa jadi KUA pula dia menikahkan, mengawinkan sayur-sayur itu sama buah yang lain misalnya. Ya kan? Itu jadi ladang rezeki juga. Itu dengan tangan. Beternak. Ya kan? Orang kan makan daging. Coba pikirkan di Medan ini berapa orang butuh daging sehari. Ya kan? Berapa butuh kambing, butuh ayam. Sini nggak ada ayam, manuk adanya. Berapa manuk dimakan. Telur manuk dimakan ya gitu kan. Nah itu semuanya dari berdagang. Jadi usaha yang utama itu. Ya, baru yang lain-lain itu. Ya, kalau kita meningkat lagi ya lebih hebat lagi mengelola perdagangan kan gitu kan. Manajer lagi dan seterusnya. Gitu, Ustaz. Ya, baik. Bagaimana, Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan, Bu? Ya, silakan, Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zulfinar Gusti dari Majelis Ta'lim Nurul Hidayah, Kecamatan Medan Timur. Iya, silakan, Bu. Yang saya ingin tanyakan, Ustadz, Allah Subhanahu wa Ta'ala kan udah menjamin rezeki setiap makhluk. Mengapa ada orang yang kelaparan, Ustadz? Ya. Mungkinkah rezeki itu tertukar, Ustadz? Ya. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terakhir dulu saya jawab, Ustaz. Iya, apa bisa tertukar? Rezeki nggak mungkin tertukar. Allah nggak mungkin salah memberikan. Rezeki untuk Ustadz Sakir Azandi nggak mungkin diberi ke saya. Rezeki saya nggak pernah ketukar Allah. Rapi manajemennya. Oh Ustadz nyogok kepada Allah ini tambah nggak bisa. Itu. Rezeki nggak pernah ketukar. Ya, jodoh rezeki loh. Nah, ya kan? Entah dari mana, anak siapa, lahir di mana, macam mana, tahu jumpa aja kita. Nah, itu kan. Jadi perlu kita lihat faktor orang kelaparan itu apa. Ya, pertama mungkin secara ini ya, kalau orang nggak mampu atau dia cacat dan sebagainya, tanggung jawab negara. Itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 34 ayat 1 bahwa negara wajib menjamin memberikan atau memelihara fakir miskin dan orang-orang terlantar. Itu dulu. Jadi harus dilaporkan dia ini. Nah, yang kedua, berdosa tetangganya kalau ada orang sampai kelaparan. Orang muslim tidur nyenyak dalam kekenyangan,
Tetangga kelaparan itu bukan muslim namanya, tidak beriman. Ya. Nah, kemudian juga tetangga keluarganya kemana? Bantu gitu loh. Yang ketiga mungkin juga karena faktor penjajahan, Ustaz. Iya. Faktor penjajahan ya, orang kelaparan, susah lah makan. Yang keempat mungkin faktor ideologi, komunis misalnya. Itu kemiskinan dipelihara supaya orang nurut terus sama dia. Ya macam di Korea Utara itu, ya kan? Seolah-olah Kim Jong Un itu Tuhan bagi mereka, Kim Jong Il itu, ya bapaknya kan. Itu seolah kepala negara itu Tuhan, jadi semua diberikan oleh negara. Atau bisa juga karena ini Ustaz, ini sedikit ya. Allah itu kan adil. Kalau kita bayangkan ini keadilan rantai rezeki. Rusa makan apa Bu? Rumput. Singa makan apa? Makan rusa, ya kan? Ditangkap sama dia. Selalu padang rumput Ustaz lebih luas daripada jumlah singa yang dari rusa yang jutaan itu. Selalu jumlah rusa selalu lebih banyak daripada jumlah singa. Singa pun makan satu ekor tuh 3 hari 4 hari dia istirahat dulu, ya kan? Nah sekarang masalahnya ini kalau ini perumpamaan permisalan. Iya. Ini singa makan rumput, Ustaz. Singa ini makan rumput. Makannya bukan dimakan gini, pakai mesin dia, Ustaz. Sehingga rusak kelaparan, banyak yang mati dan sebagainya. Ya singa pun akhirnya rusak juga. Kita umpamakan ini sebagai toko-toko. Banyak sekarang minimarket apa dan sebagainya. Itu punya jaringan. Jadi mereka itu coba berapa kedai kelontong, warung-warung masyarakat nih yang mati kalau mereka berdiri minimarket di satu tempat. Iya kan? Jadi singa nih sekarang, si konglomerat dia makan rumput. Sehingga rusa-rusa yang kecil-kecil ini mati. Itu ketidakadilan rantai. Nah pemerintah harus turun tangan. Jangan memberikan Pemda, memberikan apa semuanya izin. Buka ini udah rapat sekali satu jalan tuh bisa 30 minimarket. Gimana masyarakat usaha lagi? Iya kan? Maksudnya setiap orang kan bisa usaha, tidak ada minimarket. Jadi boleh dibuat sentra-sentra pasar misalnya gitu. Jadi itu diantara penyebab orang kelaparan itu, ya. Baik, demikian Bu. Ya. Baik, ada satu lagi pertanyaan singkatnya. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak Ustadz, nama saya Faridah Bancin dari Majelis Taklim Minang Saio, Jalan Bromo, Medan Denai. Yang menjadi pertanyaan saya Pak Ustadz, kapan rezeki seseorang itu disempurnakan Ustadz? Dan apa hubungan rezeki dengan tawakal Ustadz? Atas jawaban Pak Ustadz, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Singkat aja nih, singkat. Singkat aja Pak, Ya. sekaligus statement closing. Iya. Baik Bu Faridah, kapan rezeki itu sempurna? Wafat. Ketika orang dicabut rohnya, itulah kesempurnaan rezeki dia. Jadi misalnya dia masih ada sebungkus lagi nasi padang. Nah, enggak ditunggu dulu tuh. Atau jatahnya setengah bungkus, dibelikan sebungkus. Lewat. Haus katanya. Dari tadi minta tuh. Terus dikasih, lewat. Jadi rezeki itu enggak bertambah, enggak berkurang. Itulah dia kesempurnaan rezeki. Ya enggak usah khawatir lah ya. Kemudian apa hubungan rezeki dengan tawakal? Itu tawakal seperti burung. Pagi dia tawakal itu berserah diri, bersandar. Tapi tawakal berserah diri itu bukan menyerahkan segalanya kepada Allah. Usaha dulu, setelah usaha doa, bertawakal. Ya, bukan belum apa-apa usaha udah serahkan sama Allah, bukan begitu. Ya, jadi itulah kajian kita pintu-pintu rezeki ini yang tadi saya sudah sebutkan banyak. Ya, maka lakukanlah itu karena memang katanya diundang dari Minang Saio. Saya pikir ini karena orang awak ini kan banyak yang bergerak di bidang perdagangan ini. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat berkah dari pintu-pintu rezeki tersebut. Amin ya Rabb. Ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Para misa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibundaku sekalian di studio, tentunya kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Insinyur Tibatul Sembiring. Kita doakan beliau tetap sehat walafiat. Amin, amin. Kemudian bisa memberikan ceramah-ceramah tausiahnya di TVRI yang kita cintai ini. Anak dara sedang menari, mereka menari. Sekali lagi ya, anak dara sedang menari, mereka dengan gembira. Sampai di sini saja acara kita pada hari ini. Semoga kiranya ceramah-ceramah tadi ada manfaatnya bagi kita semuanya. Demikian, semoga kiranya ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah